Pada video kali ini kita akan membahas mengenai garis waktu sejarah dimulai dari manusia prasejarah, awal mula pertanian, dan bangkitnya berbagai peradaban besar dunia. Mari kita simak bersama-sama. Manusia pertama kali berevolusi di Afrika sekitar 300.000 tahun yang lalu dan mulai menyebar ke seluruh dunia. Proses penyebaran signifikan keluar dari wilayah Afrika ini dimulai sekitar 70.000 hingga 60.000 tahun yang lalu dan pada akhirnya mencapai setiap benua kecuali benua Antartika. Migrasi ini dipicu oleh kombinasi kebutuhan untuk mencari makanan, perubahan iklim yang menciptakan tekanan lingkungan baru, dan kemampuan adaptasi manusia terhadap berbagai kondisi geografis dan iklim. Dan sekitar 9.000 sebelum Masehi, beberapa kelompok manusia mulai mengembangkan pertanian dan menetap di kota-kota untuk pertama kalinya. Sehingga akhirnya peradaban besar muncul di beberapa wilayah dunia. Peradaban paling awal terbentuk di Timur Tengah dan Mesir, dengan peradaban lain berkembang di Eropa, India, dan juga Tiongkok. Garis waktu dunia kuno. Manusia pada awalnya hidup dalam kelompok kecil yang berpindah-pindah untuk mencari sumber makanan baru. Namun dengan perkembangan pertanian, banyak kelompok manusia mulai menetap di daerah yang subur, kemudian membentuk komunitas yang lebih besar. Kota-kota dan peradaban pertama dibangun di Mesopotamia, yang saat ini adalah Irak, dan di sepanjang Sungai Nil di Mesir lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Berabad-abad kemudian, budaya Yunani, Fenisia, dan Romawi berkembang di sekitar tepi laut Mediterania. Di Asia, peradaban berkembang di pesisir Teluk Persia, sekitar Sungai Indus di area Pakistan saat ini, dan di sepanjang Sungai Yangtze di Tiongkok. Wilayah-wilayah kuno ini saling berdagang, tetapi mereka juga bersaing untuk mendapatkan tanah dan sumber daya alam, yang tentunya mengarah pada perang dan penciptaan kekaisaran pertama di dunia. Sahelanthropus cadensis, 7 hingga 6 juta tahun yang lalu. Sahelanthropus cadensis diperkirakan merupakan nenek moyang manusia pertama yang berjalan tegak. Sahelanthropus mungkin menghabiskan waktu yang sama banyaknya di pohon, begitu juga berjalan di tanah. Fase ini adalah salah satu contoh awal evolusi yang menunjukkan peralihan dari kehidupan pepohonan ke kehidupan di daratan. Fosil Sahelanthropus cadensis ditemukan di Chad, Afrika Tengah, memberikan bukti awal mengenai evolusi yang menunjukkan bahwa kemampuan berjalan tegak mungkin telah muncul lebih awal daripada yang diperkirakan sebelumnya. Namun, karena bukti fosil yang terbatas, terdapat perdebatan apakah Sahelanthropus benar-benar nenek moyang manusia atau berada di cabang samping yang tidak menghasilkan keturunan manusia modern. Jadi, meskipun ada kemungkinan Sahelanthropus adalah nenek moyang manusia pertama yang berjalan tegak, hal ini juga masih merupakan hipotesis yang diperdebatkan. Homo erectus, 1,8 juta tahun yang lalu. Homo erectus diperkirakan adalah nenek moyang manusia pertama yang memiliki ukuran tubuh dan anggota tubuh yang mirip dengan manusia modern. Mereka menggunakan api dan mengembangkan alat kapak tangan. Penggunaan api merupakan lompatan besar dalam evolusi manusia karena memungkinkan manusia untuk memasak makanan yang pada akhirnya meningkatkan asupan kalori dan kemampuan otak untuk berkembang. Homo erectus juga dikenal karena kemampuan mereka dalam menggunakan alat berbatu yang lebih canggih dan mungkin merupakan spesies pertama yang menggunakan pakaian untuk melindungi diri dari lingkungan. Penyebaran manusia modern, 200.000 hingga 60.000 tahun yang lalu. Manusia modern menyebar dari Afrika Timur dan akhirnya mencapai setiap benua kecuali benua Antartika. Proses migrasi ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan untuk mencari makanan dan tempat tinggal, tetapi juga oleh perubahan iklim yang menciptakan tekanan lingkungan yang baru. Pertanian pertama, sekitar 9.000 sebelum Masehi atau 10.000 tahun yang lalu. Beberapa kelompok manusia mulai menetap di wilayah yang dikenal sebagai bulan sabit subur di area Timur Tengah. Periode ini memang menandai awal dari masyarakat yang menetap dan mengembangkan peradaban pertama, serta kemampuan memproduksi makanan mereka sendiri daripada hidup dengan berburu dan mengumpulkan. Manusia di era ini menanam tanaman untuk dimakan dan menjinakkan hewan untuk kebutuhan asupan daging, serta bekerja di lahan. Revolusi pertanian ini memungkinkan manusia untuk menciptakan surplus pangan.
yang pada akhirnya mendukung munculnya kota-kota dan peradaban. Revolusi ini tidak hanya memungkinkan peningkatan populasi tetapi juga memicu perkembangan struktur sosial yang lebih kompleks, termasuk pembagian kerja dan stratifikasi sosial. Kota-kota pertama di Mesopotamia, sekitar 3.300 hingga 3.100 sebelum Masehi. Kota-kota pertama didirikan di Mesopotamia di Timur Tengah. Bangsa Mesopotamia mengembangkan kepemimpinan, agama, dan bentuk tulisan yang dikenal sebagai cuneiform yang ditulis di tablet tanah liat. Kota Uruk merupakan salah satu kota terbesar di Mesopotamia. Diperkirakan memiliki populasi lebih dari 50.000 masyarakat pada puncak kejayaannya. Kota Uruk dianggap sebagai salah satu kota terbesar dan paling maju di dunia kuno. Kota ini juga terkenal karena penemuan epos Gilgamesh yang merupakan salah satu karya tertua yang diketahui. Kerajaan Lama Mesir 2686 hingga 2181 sebelum Masehi. Selama periode yang dikenal sebagai Kerajaan Lama, masyarakat Mesir kuno membangun piramida sebagai makam untuk para Fir'aun atau raja mereka. Piramida Giza adalah keajaiban arsitektur yang hingga kini masih memukau dunia dengan teknik konstruksinya yang rumit dan presisi. Selain piramida, periode ini juga menyaksikan perkembangan hieroglif sebagai sistem tulisan yang kompleks yang digunakan untuk mencatat administrasi, agama, dan sastra. Perdagangan Indus dengan Mesopotamia sekitar 2500 sebelum Masehi. Masyarakat dari peradaban lembah Indus di India kuno menciptakan rute perdagangan dengan budaya lain seperti bangsa Sumeria dan Mesopotamia. Barang-barang seperti perhiasan, gading, logam, barang-barang keramik, dan juga tekstil diperdagangkan antara lembah Indus dan Mesopotamia. Hal ini menunjukkan adanya interaksi ekonomi yang signifikan antara kedua peradaban. Peradaban Minoa 2900 hingga 1450 sebelum Masehi. Peradaban Minoa merupakan peradaban tertua di Eropa. Masyarakat Minoa membangun istana seperti Knossos di Pulau Kreta dan mendirikan pusat perdagangan di seluruh Mediterania. Istana Knossos yang merupakan pusat peradaban Minoa terkenal dengan labirinnya yang legendaris yang terkait dengan mitos Minotaur. Kerajaan Tengah Mesir 2055 hingga 1710 sebelum Masehi. Setelah periode perpecahan, Mesir bersatu di bawah Fir'aun dari Kerajaan Tengah. Banyak yang kita ketahui tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir berasal dari seni pada periode ini. Seni dan arsitektur Kerajaan Tengah juga menunjukkan perkembangan dalam teknik penguburan, termasuk pengenalan makam berbentuk mastaba. Kerajaan Baru Mesir sekitar 1550 hingga 1069 sebelum Masehi. Pada periode Kerajaan Baru Mesir, para Fir'aun dimakamkan di makam tersembunyi di lembah para raja. Ramses II yang merupakan salah satu Fir'aun terbesar memerintah selama 66 tahun dan terkenal karena banyaknya patung sosok dirinya yang ia bangun, termasuk kuil Abu Simbel yang megah. Peradaban Venesia sekitar 1200 sebelum Masehi. Peradaban Venesia yang berpusat di Lebanon saat ini mulai mendominasi perdagangan di seluruh Mediterania. Masyarakat Venesia juga terkenal dengan penciptaan alfabet Venesia yang menjadi dasar bagi alfabet saat ini. Venesia dikenal sebagai pelaut ulung dan pendiri kota-kota perdagangan seperti Tyre, Sidon, dan Byblos. Masyarakat Venesia juga dikenal karena inovasi mereka dalam pembuatan kaca dan teknik navigasi. Kekaisaran Persia 559 hingga 330 sebelum Masehi. Persia dari Timur Tengah menaklukkan banyak wilayah dan kekaisaran mereka membentang dari Mesir hingga India Barat. Di bawah pimpinan raja-raja seperti Cyrus the Great dan Darius pertama,
Persia terkenal karena kebijakan toleransi mereka terhadap agama dan budaya masyarakat yang mereka taklukkan, yang tentunya hal ini membantu menjaga stabilitas di wilayah kekaisaran yang luas. Kekaisaran Persia juga terkenal dengan sistem jalan raya yang luas, termasuk Jalan Raya Persia yang menghubungkan berbagai bagian kekaisaran. Hal ini memungkinkan komunikasi dan administrasi yang efisien. Republik Romawi 509 sebelum Masehi. Bangsa Romawi menggulingkan raja mereka dan mendirikan Republik Romawi yang diperintah oleh pejabat yang dipilih dan juga senat yang merupakan sebuah dewan para bangsawan. Republik Romawi kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan paling dominan di dunia Mediterania dengan kekuatan militer dan sistem hukum yang sangat maju. Yunani klasik sekitar 500 hingga 336 sebelum Masehi. Masyarakat Yunani dari zaman klasik membuat kemajuan besar dalam hal filsafat, politik, dan ilmu pengetahuan serta mengembangkan teater pertama. Filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles berasal dari periode ini dan masih mempengaruhi pemikiran dunia hingga hari ini. Perang Yunani-Persia 492 hingga 479 sebelum Masehi. Darius I dari Kekaisaran Persia dan putranya Xerxes I melancarkan invasi ke Yunani. Darius dikalahkan oleh tentara Athena, sedangkan Xerxes oleh aliansi negara kota. Kemenangan Yunani dalam perang ini menandai awal zaman keemasan Athena, di mana seni dan budaya berkembang dengan pesat. Budaya Latin sekitar 450 hingga 100 sebelum Masehi. Puncak peradaban Celtic yaitu budaya Latin dinamai setelah situs arkeologi yang ditemukan di Latin, Swiss. Masyarakat di era Latin mampu menghasilkan karya logam yang rumit dari perunggu dan emas. Hal ini menunjukkan tingkat keahlian yang tinggi dalam kerajinan tangan. Kekaisaran Alexander 336 hingga 323 sebelum Masehi. Alexander the Great dari Makedonia menyatukan Yunani di bawah pemerintahannya sebelum menaklukkan Kekaisaran Persia dan menyerang India. Alexander the Great menyebarkan budaya Helenistik ke seluruh wilayah yang ditaklukkannya. Meskipun kematiannya yang mendadak pada usia 32 tahun, pengaruh Alexander bertahan lama. Ashoka 268 hingga 232 sebelum Masehi. Asoka memperluas Kekaisaran Maurya di India dan kemudian memerintahkan pembangunan banyak monumen Buddha. Kontemplasi dikarenakan melihat dampak destruktif dari perang, terlebih setelah pertempuran Kalingga. Asoka memeluk ajaran Buddha dan mempromosikan prinsip-prinsip non-kekerasan dan kesejahteraan sosial di seluruh kekaisarannya. Qin Shi Huangdi 221 hingga 210 sebelum Masehi. Raja Qin menyatukan negara-negara bagian Tiongkok untuk pertama kalinya, kemudian mengambil gelar Qin Shi Huangdi atau yang bermakna Kaisar Pertama Qin. Raja Qin juga memulai pembangunan tembok besar Tiongkok yang pertama untuk melindungi kerajaan dari serangan suku nomaden. Dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dinasti Han memerintah Tiongkok selama lebih dari 400 tahun. Dalam periode ini, masyarakat Tiongkok menemukan kertas, gerobak dorong, dan kompas magnetik. Jalan sutra juga berkembang pesat selama masa ini, menghubungkan Tiongkok dengan Barat dan memungkinkan pertukaran barang serta gagasan. Dinasti Han juga dikenal karena penemuan kertas oleh Cai Lun pada sekitar tahun 105 Masehi yang merevolusi cara manusia mencatat informasi. Dunia kuno adalah gambaran peristiwa dari berbagai peradaban yang memiliki dampak besar pada sejarah manusia. Meskipun banyak dari peradaban ini telah runtuh, warisan mereka terus hidup melalui kontribusi terhadap budaya, teknologi, dan pemikiran modern. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like and subscribe Online Info ya.
See you next time.